Baik, perkenalkan saya Muhammad Rio Ihsan Kamal. Nama saya Tiffany Daunwaru. Saya Renati Derajat. Saya Rohim Farunovian. Ya, Alfreda Ramawati. Devera Pratama. Perkenalkan, nama saya Alfreda Ramawati, NRP 052 Perkenalkan, nama saya Tiffany Daunwaru, NRP 0034 dari kelas MPTID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renati Derajat, NRP 0521184 05 kali 88. Pada Project Cost Management ini, saya berperan sebagai member tim, terutama pada bidang pengembangan software aplikasi. Baik, perkenalkan saya Muhammad Rio Ihsan Kamal, NRP 0521184 05 kali 91. Di sini saya akan berperan sebagai Project Manager. Perkenalkan, nama saya Rohim Farunovian, NRP 0521184 04 kali 108 dari kelas MPTID. Dalam video ini saya akan berperan sebagai salah satu tim member proyek dan sebagai sponsor yang merangkap sebagai stakeholder. Oke, nama saya Lutfi Devera Pratama, NRP 135 dari kelas MPTID dan kelompok 8. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang plan cost management, yaitu merupakan proses menentukan bagaimana biaya proyek itu akan diperkirakan, dianggarkan, dan dikontrol. Nah, manfaat utama dari proses ini itu adalah memberikan panduan dan arahan tentang bagaimana proyek akan dikelola secara keseluruhan. Nah, proses ini tuh dilakukan sekali pada titik yang sudah ditentukan di proyek tersebut. Nah, proses manajemen biaya dan juga tools dan tekniknya itu akan didokumentasikan di dalam cost management plan. Nah, untuk inputnya sendiri ada project charter, project management plan, enterprise environmental factors, dan organizational process assets. Nah, yang kemudian adalah tools dan teknik yang digunakan. Nah, yang pertama itu adalah expert judgment, yaitu penilaian yang diberikan berdasarkan keahlian atau orang yang ahli di bidangnya. Nah, keahliannya itu harus dipertimbangkan dari individu atau kelompok dengan pengetahuan atau pelatihan khusus dalam topik-topik yang berkaitan dengan cost management plan, seperti proyek yang serupa sebelumnya, informasi dalam bidang industri disiplin, serta area fokus proyek, kemudian perkiraan dan penganggaran biaya, serta manajemen nilai yang diperoleh atau earned value. Kemudian ada teknik analisis data yang dapat digunakan untuk proses ini, mencakup analisis alternatif namun tidak terbatas pada hal itu saja. Nah, analisis alternatif ini dapat mencakup peninjauan terhadap opsi pendanaan strategis seperti pendanaan mandiri, pendanaan dengan ekuitas, atau pendanaan dengan utang. Nah, analisis ini tuh juga mencakup mempertimbangkan cara untuk memperoleh sumber daya proyek, seperti apakah kita harus membuat, membeli, menyewa, atau menyewakan. Ya, di sini menyambung yang tadi, saya juga akan menjelaskan tools and teknis. Tapi di sini tools dan teknis yang akan saya jelaskan ini yang juga dipilih oleh kelompok kami untuk diperankan lebih lanjut nantinya. Nah, di sini meeting ini sendiri itu cara yang digunakan oleh tim proyek itu untuk mengembangkan perencanaan yang sudah ada, dan perencanaannya ini pastinya terjadwal. Nah, oleh karena itu di dalam meeting ini sendiri tuh juga nanti akan ada pertukaran pikiran dari anggota-anggota proyek yang sedang bekerja. Nah, oleh karena itu partisipannya biasanya ini tuh berputar di orang-orang yang mempunyai hubungan dalam proyek ini sendiri, yaitu seperti manajer proyek, manajer sponsor, stakeholder terpilih, atau orang-orang lainnya yang masih berhubungan di proyek ini. Nah, walaupun meeting ini sendiri itu memiliki kekurangan, yaitu mungkin karena perbedaan pendapat, adanya pertukaran pendapat itu tadi, akhirnya sering terjadi konflik, atau mungkin pernah terjadi konflik. Nah, namun di sisi lainnya itu ada kelebihan yang membuat kelompok kami juga akhirnya menyetujui untuk menggunakan
meeting ini, untuk sebagai alat praktek kami ini. Nah, kelebihannya adalah di sini adanya pertukaran pikiran itu tadi, sehingga dari awal itu sudah tahu anggota-anggota yang ada di proyek ini tuh pengennya seperti apa sih, pemikirannya seperti apa. Sudah dapat tergambarkan di awal dan didiskusikan bersama-sama untuk memenuhi suatu kesepakatan bersama. Nah, hasil ini nanti semua dari meeting ini nanti akan menghasilkan yang namanya cost management plan. Nah, cost management plan ini di dalamnya itu berisikan mengenai rencana maupun struktur, dan nanti untuk kontrolin juga biaya-biaya yang ada di proyek ini. Jadi istilahnya dari awal itu perencanaan biayanya ini, lalu nanti strukturnya seperti apa, dan akan dikontrol seperti apa, itu semuanya ada di dalam cost management plan ini sendiri. Demikian. Baik, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kali ini kita akan melakukan meeting dengan pembahasan mengenai plan cost management. Luaran dari meeting ini adalah cost management plan dari proyek kita, yaitu pembuatan aplikasi kasir. Sebelum kita mulai, saya informasikan kembali bahwasanya dalam proyek charter dari proyek kita, yaitu pembuatan aplikasi kasir, biaya dari proyek kita ini adalah 3 juta rupiah dengan waktu pengerjaan selama 2 bulan. Baik, mari kita mulai meeting kali ini. Apakah dari rekan-rekan sekalian ada yang ingin memulai untuk memberikan usulan terkait dengan pembahasan kita? Silakan, Bapak. Apabila mengacu pada project charter yang pernah Anda utarakan dan dari project management plan kita perlu mengalokasikan dana aplikasi kasir ini sebesar kurang lebih 2,5 juta dengan pembagian 1 juta per bulannya selama 2 bulan untuk programmer, dan sisanya 500.000 rupiah untuk kebutuhan tambahan lainnya seperti lisensi aplikasi yang juga nanti digunakan untuk programmer. Baik, akan saya catat usulan tersebut. Dari rekan-rekan yang lain, apakah ada tambahan atau tanggapan mengenai itu? Silahkan. Oke, saya ada pertanyaan untuk project kali ini, yang dimana projectnya itu adalah pembuatan aplikasi kasir. Kalau mengacu pada dokumentasi project management plan dan project charter, kita perlu mengalokasikan dana sebesar 250.000 untuk pelatihan penggunaan aplikasi pada bulan kedua. Nah, di bulan kedua ini kita membutuhkan karyawan sebanyak 5 orang, dan juga kita membutuhkan mungkin narasumber untuk pelatihan kita kali ini. Mungkin bisa dipikirkan lagi untuk kedepannya bagaimana untuk project kali ini. Baik, terima kasih Bapak atas usulannya. Pengalokasian sebesar 250.000 untuk pelatihan ya. Baik, kita lanjutkan. Apakah ada lagi? Silahkan. Ya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Di sini saya dari bagian pengembangan software aplikasi perangkat lunak. Saya mengusulkan untuk biaya pengembangan perangkat lunak ditambah menjadi 3 juta. Penambahan ini digunakan untuk pengalokasian database. Seperti yang kita tahu semuanya bahwa pembuatan aplikasi ini nantinya akan menyimpan data-data berupa makanan yang diinginkan pelanggan maupun frekuensi dari penjualan yang ada, dan juga laporan-laporan yang telah dibuat. Nah, untuk penyimpanan itu diperlukan database, baik itu yang sederhana maupun yang rumit, akan dipikirkan untuk lebih lanjut oleh pihak pengembangan. Lalu juga ada penambahan 500.000 juga untuk melakukan antisipasi apabila ada hal-hal yang nantinya akan terjadi waktu pengembangan aplikasi software. Nah, oleh karena itu mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Selamat malam. Baik, saya terima masukannya dari Bapak. Namun apabila ditambah lagi dana dari proyek kita kali ini menjadi 3.250.000 rupiah. Nah, ini kan sudah melebihi dari estimasi awal kita. Apakah dari Bapak pihak sponsor menyetujui ini? Bagaimana tanggapan Bapak dari sponsor? Silahkan Bapak. Dengan rincian seperti itu dan kondisi organisasi kami sepertinya tidak menjadi masalah. Jadi oke, akan kami tambahkan.
Namun untuk teknis pemberian uangannya nanti serta pelaporannya harap mengikuti standar dari kami ya. Baik, terima kasih Bapak dari sponsor. Apabila saya simpulkan dari pembahasan meeting kita kali ini bahwasanya yang pertama untuk biaya pengembangan perangkat lunak ialah sebesar 3 juta dan untuk pelatihannya sebesar 250.000. Nah, kemudian dari hasil pembahasan ini nanti akan dihasilkan sebuah dokumen dengan yaitu dokumen cost management plan. Baik, itu saja meeting pada kali ini. Terima kasih kehadiran dari rekan-rekan sekalian, Bapak-bapak sekalian. Saya tutup, terima kasih. Selamat siang.